ya, ya. Keguguran maka tetap disolatkan. Tapi tidak semua mazhab mengharuskan untuk disolatkan ya, kalau dia keguguran. Setelah ditiupkan, Bapak Ibu rahimakumullah, kita ditiupkan ruh kita itu di usia 120 hari, fayu'maru bi arba'i kalimat. Saat itulah ya, ada 4 perkara yang ditetapkan kepada kita. Yang pertama adalah bikatbi rizqihi. Kita udah ditetapkan rizkinya saat itu. Wa ajalihi, dan umurnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyun am sa'idun. Yang keempat, apakah nanti kita tergolong orang yang rugi atau orang yang selamat. Saya ulangin ya Pak ya. Setelah janin itu berusia 120 hari, Allah kirim malaikat dan meniupkan ruh ke dalam janin tersebut sambil menetapkan 4 hal. Yang pertama, ditetapkannya rizki kita. Yang kedua, ditetapkannya umur kita. Yang ketiga, amal kita. Yang keempat, ini nanti orang selamat atau tidak selamat, surga apa neraka, itu sudah ditentukan di situ. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Dan demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga. Ini orang melakukan perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga saking dia istiqomahnya melakukan amal-amal ahli surga, surga itu udah di depan mata Pak. Illa dhira, antara dia dengan surga itu tinggal 1 jengkal aja. Surga udah di depan mata. Akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi ada ketetapan sebelumnya bahwa ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian di ujung hidupnya dia beramal amal ahli neraka sehingga dia masuk ke neraka. Padahal tadi hadisnya sudah menjelaskan antara dia dengan surga itu sudah tinggal 1 jengkal lagi. Tapi gara-gara kesalahan dia beramal melakukan perbuatan ahli neraka, akhirnya akhir hidupnya menjadi su'ul khatimah. Ada yang kayak gitu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada juga Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang mengerjakan perbuatan ahli neraka. Umurnya, hidupnya itu dihabiskan untuk dosa dan maksiat. Tapi ya, seakan-akan neraka itu udah di depan muka dia. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan amal ahli surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk surga. Ini hadisnya ngeri ini Pak. Ngeri-ngeri sedap ya. Kalau saya baca begini saja, mungkin kalau gitu ngapain saya sholat? Orang nggak ada jaminannya nanti saya masuk surga kan? Jangan-jangan nanti orang yang sering judi tiba-tiba nanti di akhir hayatnya dia taubat dan masuk surga. Giliran saya setiap hari udah sholat,
giliran di akhir hayat saya nanti belum ada jaminan masuk surga. Maka dalam memahami hadis ini tidak boleh dengan pemahaman kita. Kita harus melihat pemahaman para ulama. Apa maksud dari hadis tadi? Apa maksud dari hadis tadi itu? Nah, tadi kita sudah memulai dengan bagaimana proses kejadian manusia. Ya, seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Tinggal yang kedua, kita ingin membahas tentang masalah amal. Ya. Apakah nanti kita masuk surga atau neraka? Semuanya itu hal ghaib. Kalau tadi diceritakan dalam tubuh kita ada ruh, itu juga hal ghaib. Hal yang akan terjadi di depan itu juga hal ghaib, Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara hal ghaib, kita itu jangan dipikirkan. Karena apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmin illa qalila. Kalian bertanya tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Allah dan hanya sedikit pengetahuan manusia tentang ruh. Artinya kita itu tidak diperintah oleh Allah untuk memikirkan hal-hal yang gaib. Gitu ya. Tadi ruh itu hal yang gaib, kemudian masa depan juga sesuatu yang gaib. Maka di akhir surat Luqman Allah juga berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu orang pun manusia yang mengetahui besok dia mau melakukan apa. Hari ini kita ngerancang besok Minggu kita mau jalan-jalan ke pantai, ke mall, ke taman. Tapi nggak bisa memastikan kalau besok kita akan jalan-jalan. Namanya itu hal gaib. BMKG hanya bisa memperkirakan perakiraan cuaca, ya kan? Kalau besok hujan, kalau besok panas, kalau besok petir, hanya bisa memperkirakan kalau misalkan akan ada tsunami atau akan ada gunung meletus, hanya perkiraan saja, tapi memastikan tidak bisa, karena itu hal-hal yang belum terjadi. Tidak ada orang yang bisa memastikan masa depan. Itu hal gaib. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Begitu pula Bapak Ibu, kita juga nggak tahu nanti kita mati di mana itu. Di bumi mana kita akan mati. Karena hal yang akan terjadi itu sekali lagi masih rahasia Allah, hal-hal yang gaib. Nah, tentang hal yang gaib ini, Bapak Ibu rahimakumullah, maka konsep dalam Islam itu kita tidak boleh memusingkan diri kita, terlalu banyak mengorek-ngorek hal yang gaib, nggak boleh. Kita hanya cukup mengimani, mempercayai dan meyakini apa yang dijelaskan. Namun informasi tentang hal-hal yang gaib harus dari sumber yang sahih. Gitu. Kan tadi apa? Hal gaib itu nggak ada yang tahu, Pak. Suatu yang nggak bisa dikarang-karang. Maka informasi tentang hal gaib itu harus kita dapatkan dari sumber yang sahih. Maka dalam Islam
membicarakan hal yang gaib itu skupnya kecil.